Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halika Sinta Zahra dengan NIM 114230068. Selaku praktikan Praktik 12 Sistem Informasi Lingkungan. Jadi, di acara kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan software ArcMap untuk membuat data kemudian layar dan saya skala. Di sini saya sudah membuka software ArcMap-nya. Kemudian ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan ke bagian new map, my template, kemudian kita klik blank map dan klik OK. Nah, setelah itu kita akan menuju ke table of contents di bagian kiri. Kemudian kita klik kanan pada layers, kemudian kita klik properties dan kita akan mengubah koordinat sistem ini sesuai dengan koordinat sistem yang digunakan pada acara kemarin. Nah, kita klik kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan menambahkan dua shapefile yaitu batas administrasi dan juga shapefile kontur yang digunakan pada acara kemarin. Dengan cara klik kanan pada layers, kemudian data, kemudian kita akan memasukkan shapefile batas administrasi dan juga shapefile kontur yang biasa. Nah, kita close ini, kemudian kita naikin aja batas administrasinya di atas. Nah, setelah itu kita akan menuju ke kontur ini, kita klik kanan, kemudian kita klik open attribute table. Kemudian nah di kolom elevation ini kan masih menggunakan satuan m meter. Nah, kita klik dulu, kemudian kita klik kanan. Setelah itu kita menuju ke field calculator. Nah, kita akan menghilangkan satuan m-nya dengan cara pada bagian parser ini kita ubah ke Python. Kemudian untuk type-nya kita gunakan string. Setelah itu kita masukkan rumusnya, yaitu elevation dot replace bisa ketik atau cari yang di sini. Kemudian kita masukkan rumus tanda petik spasi m kecil tanda petik kemudian koma kemudian tanda petik 2 kali. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis satuan m-nya akan hilang. Kemudian kita akan menambahkan satu table lagi, satu kolom. Kita menuju ke table option di sebelah kiri, kita klik, kemudian kita add field, kemudian kita ketik ketinggian. Nah, setelah itu untuk type-nya kita ubah menjadi float, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik pada kolom ketinggian, kemudian kita klik kanan. Selanjutnya kita menuju ke field calculator. Setelah itu kita akan ubah parsernya menjadi VB script. Nah, kemudian kita hapus saja ini rumusnya. Lalu kita gunakan rumus elevation. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis akan berikut seperti ini. Kemudian kita close saja table-nya. Setelah itu kita bisa menuju ke Art Toolbox. Kalau belum dipin kita bisa menuju ke bagian sini, ke atas sini. Di sini ada Art Toolbox, kita klik. Nah, setelah itu kita akan menuju ke 3D Analysis Tools. Setelah itu kita akan menuju ke Data Management. Data Management kita akan membuat tim. Kita klik tim. Setelah itu kita akan pilih yang Create Team. Nah, setelah itu untuk tim ini kita akan membuat di sini kita ubah koordinat sistemnya menjadi yang 19 ini 19. Kita klik OK. Kemudian untuk input feature class-nya kita gunakan untuk input feature class-nya kita gunakan yang kontur. Nah, kemudian di hide field ini kita pilih yang ketinggian. Nah, sini kita bisa ubah namanya menjadi tim dan bisa kita save di tempat yang pertama. Kita akan menuju ke bagian Art Toolbox. Di sini saya sudah pin untuk Art Toolbox-nya, tapi kalau belum kita bisa klik Art Toolbox di sebelah sini yang ada warna merah ini. Nah, kalau udah kita akan menuju ke bagian 3D Analysis Tools, kemudian kita klik Data Management. Setelah itu kita akan klik Team. Nah, kemudian kita akan klik Create Team. Nah, setelah itu untuk output-nya ini bisa kita rename, bisa juga default. Kemudian untuk koordinat sistemnya kita ubah ke sesuai dengan yang kita gunakan di awal. Kemudian untuk input feature class-nya kita gunakan yang kontur. Nah, setelah itu di bagian hide field ini kita ubah ke ketinggian. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan menuju ke Art Toolbox lagi, kita menuju ke 3D Analysis Tools lagi, kemudian kita akan menuju ke conversion. Nah, pastikan di langkah yang sebelumnya tunggu sampai tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini otomatis sudah ini. Nah, setelah itu kan kita menuju ke Art Toolbox, kemudian ke 3D Analysis Tools lagi, kemudian kita ke conversion. Nah, kita akan pilih yang from tin ini. Nah, kemudian kita klik yang tin to raster. Setelah itu kita klik input pinnya. Nah, ini input untuk setelah itu untuk yang output ini bisa kita ubah, kita rename atau default aja. Nah, untuk yang output data type tetap float, untuk metode juga tetap linear. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu di sini. Nah, kalau udah biasanya harus seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menuju ke Art Toolbox lagi. Nah, setelah itu kita akan ke bagian 3D Analysis Tools lagi, kemudian kita akan menuju ke raster surface ini. Kemudian kita akan pilih slope. Nah, setelah itu kita untuk input rasternya kita input yang create ini, kemudian outputnya itu slope create aja default. Kemudian untuk output measurement-nya itu percent rise, kita ubah ke percent rise. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, dia akan seperti ini. Setelah itu kita akan menuju ke Art Toolbox lagi, kita ke bagian 3D Analysis Tools lagi, kita akan menuju ke bagian raster reclass. Kemudian kita akan ke reclassify. Nah, setelah itu kita input raster slope. Nah, setelah itu kita akan klik classify. Nah, kemudian untuk bagian classification method ini kita ubah klassnya dulu ke 7. Nah, kemudian untuk bagian metodenya kita ubah ke manual. Setelah itu kita akan menuju ke bagian print value ini, kita ubah sesuai dengan klasifikasi ikan bidang. Ada 2, kemudian 7, 15, kemudian 30, kemudian 70, kemudian ini 140, yang di sini dia 141. Kenapa di sini 141? Karena untuk nilai maksimum dari data yang saya gunakan itu nilainya kurang dari 140, yaitu 120. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Kita tunggu. Kemudian kita akan menuju ke Art Toolbox lagi. Setelah itu kita akan menuju ke Conversion Tools. Nah, setelah itu kita akan pilih yang from raster ini. From raster, kemudian kita akan pilih yang raster to polygon. Nah, setelah itu kita akan input rasternya, itu request yang baru kita buat. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu lagi. Nah, setelah muncul seperti ini, kita naikin aja batas administrasinya. Setelah itu kita akan klik kanan pada raster ini, raster kita klik kanan, kemudian kita akan open edit table. Setelah itu kita akan menambahkan kolom dengan mengklik table option, kemudian add field, kemudian kita ketik close. Nah, untuk type-nya kita pilih float, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan pilih yang luas ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik calculate geometry, kemudian pastikan propertinya itu area.
kemudian koordinat sistemnya adalah yang tadi kita gunakan, kemudian untuk unitnya adalah square meters. Nah, ini kita klik oke. Nah, setelah itu akan seperti ini. Setelah itu kita close saja. Kita tunggu ini. Nah, setelah itu kita akan mengeliminasi dengan cara kita identifikasi dulu luasan poligon yang akan kita hapus, terutama yang kecil-kecil ini. Dengan cara kita klik logo biru dengan huruf I-nya, identify, kita klik, kemudian kita klik aja luasan-luasan yang sekiranya mau dihapus. Nah, misalnya ini. Nanti bagian luas kita copy, kita close, atau sekiranya mau yang lain bisa juga. Nah, kemudian kita akan menuju ke bagian raster dari kelas ini, kita klik kanan, kemudian kita ke open attribute table. Setelah itu kita akan klik select by attribute. Nah, setelah itu kita pilih luas, kita klik kurang dari sama dengan, kemudian kita paste untuk luasan yang kita copy tadi. Nah, ini bisa dihapus saja untuk komanya, kita hapus, kemudian kita apply. Nah, nanti otomatis akan terselect nih luasan-luasan yang mau kita hapus. Atau misal mau nambah lagi luasan yang mau dihapus, kita bisa pilih lagi. Nah, kemudian kalau udah, kita akan close tabelnya. Setelah itu kita akan menuju ke toolbox lagi, kita ke bagian data management di sini, kita klik data management tools. Setelah itu kita akan mengeneralisasi, kita klik generalisation ini, kemudian kita pilih yang eliminate. Nah, setelah itu kita akan menginput bagian ini yang reset di sini, kemudian kita ubah ini menjadi polygon eliminate. Nah, kemudian save. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini kita bisa klik yang filter features ini untuk. Nah, setelah itu kita akan menuju ke Auto Box lagi. Setelah itu kita akan menuju ke Cartography Tools ini. Kemudian kita akan pilih yang Generalization ini. Kemudian kita akan pilih yang Smooth Polygon. Nah, setelah itu untuk input feature ini kita masukin yang Polygon Eliminate. Nah, kemudian ini terserah mau default atau gimana. Cuma aku bikin default. Kemudian untuk smoothing algoritmnya kita pilih yang Bezier Interpolation ini. Kemudian tinggal kita klik OK. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai berubah. Ini kan udah selesai proses smoothing polygonnya. Kemudian kita akan menuju ke bagian polygon eliminate ini, yang smooth polygon, kita klik kanan. Kemudian kita akan ke properties. Kemudian kita ke bagian simbologi ini, kita ke kategoris, unit value. Untuk value field-nya kita pilih yang grid code. Nah, kemudian kita klik add all values. Nah, setelah itu kita akan mengubah warna ini masing-masing sesuai dengan kategori dari font bidang. Nah, di sini ada 6 kelas ya nantinya. Untuk yang pertama kita ubah ke olive green. Kita klik OK. Setelah itu yang kedua itu peridot green. Kita klik OK. Kemudian yang ketiga itu dia solar yellow. Nah, kemudian yang keempat itu dia electron gold. Untuk yang kelima dia itu rhodolic rose. Nah, untuk yang keenam itu nanti dia Mars red. Nah, ini kita klik OK. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk menghapus outline dengan cara kita klik kanan aja di bagian kosong. Kemudian kita klik properties for all symbols. Kemudian outline color ini kita pilih yang no color. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik apply. Nah, kemudian kita klik OK. Otomatis nanti akan seperti ini. Setelah itu kita akan menuju ke bagian. Nah, ini batas administrasinya kita taruh ke atas. Nah, setelah itu kita ubah dulu polygon batas administrasinya ini. Untuk outline colornya kita ubah ke Mars red. Kemudian fill colornya kita ubah no color. Kemudian untuk outline-nya ini bisa diubah ke 2 atau 3. 2 aja. Kita klik OK. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah itu kita akan mengklik lagi untuk wilayah batas administrasinya, dengan cara kita klik geoprocessing di sebelah atas, menu geoprocessing kita klik, kemudian kita pilih flip, kemudian untuk input features-nya itu polygon smooth. Nah, ini polygon smooth polygon ini untuk feature-nya batas administrasi. Kemudian untuk output feature class kita bisa ubah nama jadi kemiringan lereng. Nah, setelah itu kita save. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu proses klipnya sampai selesai. Untuk proses klipnya membutuhkan waktu yang lama karena tergantung masing-masing data yang digunakan sih sebenarnya. Karena ini juga data polygonnya banyak yang digunakan. Nah, otomatis akan seperti ini apabila klip sudah selesai. Kemudian kita akan klik kanan pada kemiringan lereng. Jangan lupa batas administrasinya kita aktifkan dulu. Kemudian kita klik kanan kemiringan lereng. Kita klik yang properties. Kemudian pada bagian simbologi ini kita pilih kategoris unit value. Kemudian untuk value field-nya kita pilih grid code. Kemudian kita pilih import dulu. Kita pilih yang polygon eliminate smooth polygon ini. Kita klik OK. Nah, value field-nya jangan lupa pastikan grid code ya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti otomatis akan terimport. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Kita coba saja semuanya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sayatan berskala dengan cara ini kita cek batas administrasi dulu sama yang gen tadi. Untuk kemiringan lereng bisa kita uncheck saja. Nah, setelah itu kita akan menuju ke 3D analysis. Ini, kemudian kita klik options. Setelah itu kita akan membuat folder baru di sini. Nah, di sini aku udah bikin folder sayatan. Klik OK aja. Daftar sayatan.
Hmm. Nah, setelah itu kemudian kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu di bagian kerjaan di sini kita akan pilih yang enterprise line. Ini enterprise line. Kemudian kita akan mulai menarik kesehatan pada batas administrasi dengan memperhatikan analisa konturnya. Kita pastikan tekan terus dengan kontur. Kita di sini aja sampai ke sini. Nah, kita klik 2 kali. Setelah itu kita bisa lihat ke profile graph, itu ada di sebelah kanannya enterprise. Ini kan enterprise line, enterprise polygon. Kemudian sebelah kanan ini ada profile graph, kita lihat. Nah, kalau sesuai seperti ini, maksudnya muncul, kita bisa close saja. Kemudian kita akan menuju bagian insert. Nah, kita akan membuat data frame baru, kita klik data frame. Nah, setelah itu di data frame ini kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kita ubah koordinatnya sesuai dengan koordinat awal, kita apply, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan add data, kita masukkan folder sayatan. Nah, kita akan pilih yang PG2 ini, kita add. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah itu kita akan klik kanan PG2 ini, kemudian kita pilih open attribute table. Setelah itu kita sesuaikan dulu. Kemudian kita ke bagian table option, kita akan pilih yang export. Nah, ini kita akan ubah menjadi table. Kemudian untuk save as type ini kita pilih yang di base table, kemudian kita klik save. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kalau ada muncul notifikasi seperti ini, kita klik yes. Kemudian kita akan close saja. Kemudian kita akan klik kanan pada table ini, kemudian kita klik yang display XY data. Setelah itu untuk bikin specify the fields for the X, Y, and Z coordinates ini, kita pilih untuk X field-nya itu M, untuk Y-nya itu Z. Nah, setelah itu untuk koordinat sistemnya itu pastikan sudah sesuai dengan yang kita gunakan. Kalau belum, kita bisa bagian edit ini, kemudian kita klik ini, koordinatnya, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, setelah itu otomatis akan menuju ke add toolbox lagi, kemudian kita pilih yang data management tools, kemudian kita pilih yang point slide, kemudian untuk input feature-nya kita pilih yang table events, kemudian untuk output feature class-nya kita klik ini folder, kemudian kita pilih sayatan. Nah, kita klik apa, kita input nama sayatan. Nah, kita save, kemudian kita akan klik OK. Nanti akan otomatis terbuat seperti ini. Kemudian kita akan ke sayatan ini, kita klik kanan, kemudian kita klik zoom to layer. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Setelah itu kita akan unchecklist PG2 ini sama table event. Nah, nanti otomatis muncul sayatannya aja, garis sayatannya aja. Kemudian kita akan menuju ke layout view ini, di samping kanan table of contents ada logo kecil, data view sama layout view, kita pilih yang layout view. Oh, lupa, kita checklist dulu, kemudian lereng. Kemudian kita checklist tadi pada administrasi yang kita checklist tadi kan. Nah, kemudian kita sesuaikan. Ini nanti untuk sayatan di bawah, nah kita sesuaikan dulu ya. Batas administrasinya ini kita sesuaikan. Kita tarik ke atas. Nah, kita atur dulu untuk skalanya di sini. Misal, nah, misal 150. Nah, 150. Nah, misal 150 udah kita zoom ya. Terus kita samakan juga skala untuk yang sayatan. Kalau bisa, kalau misalnya kecil kita atur lagi skalanya. Kita perlu saja. Terus 125, kita ke 125 aja. Kalau mau kita atur bisa kita gunakan pen. Kita tarik aja. 120 aja. 130. 135. Nah, ini tadi kita ubah juga 135. Nah, setelah itu kita akan ke klik kanan pada layout sayatan. Kita klik properties, kemudian kita tambahkan grid. Nah, untuk grid kita klik. Setelah itu kita klik yang measure grid, next. Kemudian untuk appearance ini kita klik labels only, kemudian next. Udah aman, kita finish, kemudian kita klik apply. Kemudian kita menuju ke bagian properties lagi di sini. Kemudian untuk access kita uncheck list top right, ini subdivision text juga top right. Kemudian untuk label juga top right ini. Kemudian untuk label orientation ini kita uncheck list semuanya dan kita sisakan yang left aja. Kemudian kita klik apply. Nah, untuk yang bagian line sini pastikan display propertiesnya terchecklist yang bagian do not show line or text. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan klik OK lagi. Oh, jangan lupa juga kita ubah font sama size fontnya. Kita klik dulu, kemudian kita ke labels. Nah, ini kita ubah ke Times New Roman, size-nya 10. Wait. Kemudian kita ke bagian additional properties ini. Kemudian kita ubah juga ini untuk Times New Roman-nya, font Times New Roman, size-nya 10. Kemudian kita klik number format. Nah, untuk bagian rounding ini kita ubah menjadi 5. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi, kemudian kita klik apply, kita klik OK, kemudian apply, OK. Nah, itu nanti seperti ini. Nah, setelah itu kita akan
mengatur untuk layout saya tadi ini supaya nolnya ada di ujung. Untuk X maupun Y-nya kita atur aja dengan cara kita klik pen, kemudian kita tarik aja, kita atur supaya nolnya ada di kita ubah ini dulu aja. Kita ubah dulu untuk intervalnya. Kita ubah dulu intervalnya. Ini 1000. Nah, kalau udah kita atur lagi biar nolnya ada di ujung. Nah, pokoknya nolnya sama-sama ada di ujung. Nah, kalau udah kita akan ubah warna sayatannya jadi hitam. Jadi kalau kita pilih hitam, kita klik OK. Kemudian kita akan menambahkan tulisan untuk menandai sayatan ujung A, B, kemudian kita menambahkan judul. Ada layout sayatan. Dengan cara kita klik yang ini pada bagian drawing, kita pilih teks, kemudian kita input di sini itu A. Nah, kita ubah untuk font sama size-nya. Kita kalau ini hitam, kemudian untuk times apa? Size-nya 12. Kemudian kita bold style-nya, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kita copy aja. Kemudian di sini kita paste. Nah, kita ganti jadi T. Kita klik apply, OK. Kita atur. Nah, kemudian kami lagi. Ini juga sama. Change simbol, kemudian kita pilih fontnya Times New Roman. Size 12, kita style bold. Untuk colornya tetap hitam, kemudian kita klik OK, apply, OK. Kemudian kita copy lagi. Kita menjadi T. Kita taruh di sini. Ini bisa kita atur posisinya. Nah, kemudian kita menambahkan judul, kita klik teks lagi. Nah, kita input jadi salah kenapa? Saya enter. Skala 1 banding. Kemudian kita pastikan ini di tengah. Kemudian kita change simbol. Untuk kalau ini hitam, kemudian kita pilih Times New Roman. Size-nya kita pilih 12. Kemudian style-nya bold. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita atur posisinya. Oh, ini udah ke tengah. Nah, kita taruh. Ini saya atur lagi karena tadi ternyata berubah skalanya. Nah, kemudian kita ubah juga ini posisi teksnya. Ini ubah lagi aja untuk ininya. Untuk intervalnya mau saya ubah aja menjadi 2000. Nah, biar lebih rapi dan tidak berdekatan jaraknya. Kemudian langkah terakhir adalah kita save dengan klik menu file di kiri atas, kita klik kemudian kita save as. Nah, di antara tiga ini, di folder antara tiga kita ubah menjadi kemudian kita save. Nah, seperti itu untuk tutorialnya. Sekian dari saya. Terima kasih.